Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah kalian tidak masuk? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Di masa pandemi ini, alangkah baiknya kita selalu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dimanapun kita berada. Tuh, untuk mengurangi penyebaran virus corona ya. Tuh. Selanjutnya saya akan memberitahu tujuan pembelajaran hari ini. 1. Siswa dapat menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan ceramah dengan benar. Tampilkan atau mempresentasikan struktur dan kaidah kebahasaan ceramah tersebut dengan benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pagi, Bu. Tepuk tangan dulu dong. Semangat. Tolong dibuka ya kameranya ya. Ya, coba tepuk tangan dulu 3 kali. Di mute, dibuka mute-nya. Ya, tepuk tangan 3 kali aja. Ya, jadi tepuk tangan itu membuat kalian untuk semangat belajar. Maka saya akan membagikan LKPD tentang analisis struktur dan kebahasaan ceramah ya, menganalisis struktur dan kebahasaan teks tepat, lalu menampilkan atau mempresentasikan nanti struktur dan kebahasaan teks ceramah dengan tepat. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, pemilihan kata berbahasa oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan pada zaman dahulu. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan pada banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Kata-kata mereka kasar atau berdetensi menyerang. Tentu saja hal itu sangat menggores hati yang menerimanya. Gejala yang sama terlihat pula pada penggunaan bahasa oleh para politisi kita. Misalnya ketika melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Tanggapan-tanggapan mereka terdengar pedas, vulgar, dan diantaranya ada yang cenderung provokatif. Padahal sebelumnya pada zaman pemerintahan Orde Baru, pemilihan bahasa dibingkai secara santun lewat pemilihan kata yang dihaluskan maknanya atau yang disebut dengan epimistis. Kita pun tentu gelisah sebagai orang tua. Kita sering menyaksikan kebiasaan berbahasa anak-anak dan para remaja yang kasar dengan dibumbui ungkapan-ungkapan antar sesama yang sangat miris untuk didengar. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat. Ketidaksantunan budaya berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya. Sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan pemilihan kata ataupun kalimat. Kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku di dalam masyarakat itu. Penyebab utamanya adalah perkembangan masyarakat yang sudah tidak menghiraukan perubahan nilai-nilai kesantunan dan tata krama dalam suatu masyarakat. Ya, misalnya kesantunan atau tata krama yang berlaku pada zaman kerajaan yang berbeda dengan yang berlangsung pada masa kini. Kesantunan juga berkaitan dengan tempat. Nilai-nilai kesantunan di kantor berbeda dengan di pasar, di terminal berbeda dengan di rumah. Pergaulan global dan pertukaran informasi juga membawa pengaruh pada pergeseran budaya, khususnya berkaitan dengan nilai-nilai kesantunan itu. Fenomena demikian menyebabkan para remaja dan anggota masyarakat lainnya gamang dalam berbahasa. Pada akhirnya mereka memiliki kaidah berbahasa yang dianggap bergengsi tanpa mengindahkan kaidah bahasa yang semestinya. Sejalan dengan perubahan waktu dan tantangan global, banyak hambatan dalam upaya pembelajaran tata krama berbahasa, misalnya tayangan televisi yang bertolak belakang dengan prinsip kehidupan dan tata krama orang timur. Sementara itu, sekolah juga kurang memperhatikan kesantunan berbahasa dan lebih mengutamakan kualitas otak siswa dalam penguasaan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi.
Selain itu, kesantunan berbahasa sering pula diabaikan dalam lingkungan keluarga. Padahal, belajar berbahasa sebaiknya dilaksanakan setiap hari agar anak-anak dapat menghayati bahasa yang mereka gunakan. Anak-anak juga belajar sopan santun, kata-kata santun berbahasa mulai dari lingkungan keluarga. Nilai-nilai kesantunan berbahasa dalam beragama juga merupakan salah satu kewajiban manusia yang bentuknya berupa perkataan yang lembut dan tidak menyakiti orang lain. Kesantunan dipadankan dengan konsep kaulan kalimat yang berarti ucapan yang lemah lembut, penuh dengan pemuliaan, penghargaan, pengagungan, dan penghormatan kepada orang lain. Berbahasa santun juga sama maknanya dengan kaulan marufa yang berarti berkata-kata yang sesuai dengan nilai-nilai yang diterima dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, pendidikan etika berbahasa memiliki peranan yang sangat penting. Pemerolehan pendidikan kesantunan berbahasa sangat diperlukan sebagai salah satu syarat syariat dalam beragama. Dengan kesantunan dapat tercipta harmonis pergaulan dengan lingkungan sekitar. Penanaman kesantunan berbahasa juga sangat berpengaruh positif terhadap kematangan emosi seseorang. Semakin intens kesantunan berbahasa itu dapat ditanamkan, kematangan emosi itu akan semakin baik. Aktivitas berbahasa dengan emosi berkaitan erat, kemarahan, kesenangan, kesedihan, dan sebagainya tercerminkan dalam kesantunan dan ketidaksantunan itu. Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasanya kesantunan itu akan hilang dari nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Ya baik, teks seperti itulah yang sering kali disebut sebagai ceramah. Mungkin ada pula yang mengatakan sebagai teks pidato. Teks seperti itu dapat kita peroleh dalam berbagai kesempatan di sekolah. Mungkin saja itu dapat setiap hari, baik dari guru, kepala sekolah, pembina OSIS, dan pihak-pihak lainnya. Di lingkungan masyarakat pun sering kali kita dapatkan ceramah. Dari teks semacam itu kita dapat memperoleh tambahan pengetahuan, informasi, dan wawasan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata dan kekurangannya. Sudah menyimak sebuah video ya. Menurut kalian video tersebut termasuk ceramah atau pidato? Ceramah, kenapa Bu? Betul. Saya tanya ceramah. Apa Bu? Saya tanya. Mengapa menurut kalian video tersebut ceramah? Alasannya? Kita dulu ya. Ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Strukturnya yaitu 1. Pembuka berupa pengenalan isu, masalah, pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Yang kedua, isi. Isi itu berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan fakta. Yang ketiga, penutup. Penutup berupa simpulan dan rangkuman. Lalu lanjut ke kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan ada 5. Yang pertama, kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua jamak. Contohnya, saya, bapak-bapak. Lalu yang kedua ada kata teknis atau istilah. Contohnya eufemistis. Yang ketiga ada kata hubung. Contohnya karena. Kemudian, lalu yang keempat ada kata kerja mental. Contohnya diharapkan. Dan yang terakhir ada kata persuasif. Contohnya hendaklah, sebaiknya. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, tidak. Bahkan pembukaan terhadap isu sama apa tadi Bu? Jadi pembukaan itu ada salam juga. Terus yang tadi saya di PowerPoint itu inti pokoknya. Tapi dalam keterampilan berbahasa ceramahnya, itu ada salam pembuka dan salam penutup. Sebuah pemberitahuan atau ilmu yang dibeli dari penceramah. Ya, jawabannya betul semua ya. Nah, setelah kita menyimak video, saya akan membuat kelompok. Kalian nanti akan menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan di dalam ceramah tersebut. Ayo dimulai kelompok 1. Isi tentang ceramahnya apa? Menurut aku, isi dari kita yaitu fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.
kesantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan terhadap budayanya, sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya ketepatan dalam memilihkan kata atau ucapan. Kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat. Sama menurut pada mendali. Gimana? Sekarang penutupnya ya belum? Menurut saya, manakah yang memang masuk penutup dalam ceramah? Menurut saya, berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang kecil, anak yang dibina dan dididik santun. Apalagi apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan tidak akan hilang. Anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan beri dari nilai-nilai etika dan agama. Ina, menurut kamu, kata ganti orang itu apa aja? Menurut saya, kata ganti orang atau sapaan, bapak, ibu-ibu, anak-anak, itu aja. Kalau kata ganti orang yang pertama, Contohnya saya. dan kalau kata sambung, Kata saku, contohnya oleh, dengan, ada, dalam, dan seperti, ketika, atau yang seperti. Menurut Tania, kata teknis itu apa aja? ada sarkastis, arogan, Kalau kata mental, contohnya apa aja? diharapkan, memperhatikan, memperkirakan, dan Yes. Yang terakhir, kata persuasif, contohnya apa aja? tentunya hendaklah, sebaiknya, harus, perlu, dan diharapkan. Baik, waktunya sudah habis. Silakan dipresentasikan. Dimulai dari kelompok 1. Baik, Bu. Ya, Bu. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pendahuluan atau pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. B. Isi atau itu fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. C. Penutup, yaitu berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Kaidah kebahasan ceramah. Satu, kata ganti orang pertama yaitu saya, kata ganti orang kedua bapak-bapak, kata sambung oleh dengan, kata teknis sarkastis, kata mental diharapkan memperhatikan, kata persuasif tidaklah sebaliknya. Itu adalah presentasi saya. Tanya perwakilan dari kelompok 2 yang bertanya apakah yang dimaksud dengan sarkastis. Arti dari sarkastis itu adalah kasar. Oke, terima kasih. Ya baik, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kita lanjut. Pak, silakan dibuka. Tadi kita sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya kegiatannya adalah mengerjakan sebuah evaluasi. Saya akan mengukur kemampuan kalian melalui evaluasi tersebut. Dimulai dari sekarang. Waktunya sudah habis. Nanti hasil evaluasinya saya akan beritahu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Saya akan Ya, baik Maya, silakan. saya akan ceritakan strukturnya ada 3 dan kaidah kebahasannya ada 5. Ya, terima kasih Maya. Ada yang mau mencoba lagi? Ibu, saya ingin menambahkan itu ada 3, yaitu pembuka, inti, dan penutup. Sedangkan kaidahnya dari pertama kata ganti orang kedua atau jamak, kedua kata teknis atau istilah, ketiga kata hubung, keempat kata kerja, 5 kata persuasif. Nah, tadi jawaban dari Didi sudah lengkap ya. Setelah ini, saya akan memberikan sebuah pekerjaan rumah. Kalian kerjakan halaman 90 pada buku paket ya. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas bersama. Baik, Bu. Nah, jadi pembelajaran hari ini saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.